Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tio Jevero. Saya di sini sebagai Core Team Web Development di GDSC Unsuka. Saya dari Teknik Informatika 2021, asal dari Blitar. Dan untuk saat ini saya juga sebagai front-end developer di dua perusahaan, yaitu Solusi Digital Industri. Ini software house di Yogyakarta. Terus saya juga lagi develop Aguna Course. Kalau kalian mau kunjungi silahkan di agunacourse.com. Oke, saya rasa cukup perkenalannya. Kita lanjut aja ke materi. Jadi di sini saya akan membawakan materi Introduction to Web Development. Jadi perkenalan ke Web Development. Oke. Yang pertama, apa itu web? Web atau website adalah sebuah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu dan dapat diakses oleh banyak orang melalui internet. Website dapat dibuka dengan menuliskan URL atau alamat website di browser. Ini adalah pengertian secara definitif, tapi kalian pasti tahu website itu seperti apa. Ini contohnya, youtube.com itu salah satu contoh website. Terus kita lanjut. Siapa web developer? Web developer sederhananya bisa dibilang sebagai seseorang yang bertanggung jawab untuk membuat dan mengelola website. Web developer sendiri bisa dibagi menjadi tiga, yaitu front-end developer, back-end developer, dan full-stack developer. Yang pertama kita bahas dulu front-end developer. Front-end developer adalah web developer yang bertanggung jawab untuk merancang, membangun berbagai aplikasi web secara responsif, interaktif, dan juga user-friendly. Apa yang perlu dikuasai sebagai front-end developer? Nah ini. Yang pertama pasti HTML atau HTML, CSS framework, terus ada CSS preprocessor, modern CSS, JavaScript, modern JavaScript framework, dan masih banyak lagi. Ya, kalian bisa baca sendiri, nanti saya kasih link PPT-nya. Terus kita lanjut ke backend developer. Backend developer adalah web developer yang bertanggung jawab untuk mengelola server, aplikasi, dan database agar dapat saling berkomunikasi dengan baik dan lancar. Terus apa yang perlu dikuasai sebagai backend developer? Itu yang pertama wajib itu basic dari front end kayak HTML, CSS, JavaScript. Terus yang kedua harus memilih bahasa pemrograman backend. Ada beberapa pilihan, banyak sih. Ada Python, Golang, JavaScript, Java, ada Ruby. Ada masih banyak lagi sih kalau mau cari. Terus pilih backend frameworknya. Jadi masing-masing programming language itu tadi, itu pasti akan kalian temui sebuah backend framework. Nah itu kalau Python contohnya tuh Django, Golang ada Gin, JavaScript ada Node, Java ada Spring, gitu, dan masih banyak lagi. Sebagai backend, kita harus paham database juga. Database itu dibagi jadi dua secara umum. Ada relational database, itu ada kayak MySQL, ada PostgreSQL, ada SQLite. Terus yang NoSQL database, itu contohnya MongoDB, itu yang paling banyak dipakai. Terus selanjutnya, kita sebagai backend juga dituntut untuk membuat sebuah API. Kalian bisa membuat REST API atau GraphQL. Terus ada caching. Caching ini gunanya untuk menyimpan data secara sementara gitu, hampir mirip kayak RAM lah kalau di komputer itu. Tapi fungsinya caching ini secara spesifik itu untuk menyimpan data dari database itu secara sementara. Misal nih, ada dua request yang sama. Itu misal yang pertama dia request ke backend, terus backend ngambil dari database. Nah, tapi yang request kedua ini, karena si backend ini menggunakan caching, karena requestnya sama, si backend ini nggak ngambil dari database lagi, tapi ngambilnya dari caching. Sehingga requestnya bisa lebih cepat dan efektif secara resource gitu. Terus ada message broker, dan ada WebSocket, terus ada containerization, dan masih banyak yang lain sih sebenarnya. Kalau kita analogikan itu, back-end dan front-end itu ibarat sebuah restoran lah. Website itu bisa diibaratkan sebagai sebuah restoran. Jadi back-end itu kayak dapurnya, front-end itu kayak meja penyajiannya atau meja makannya. Di meja makan kan kita ada menu, dan di situ tempat makanan disajikan. Nah, sama seperti front-end itu tempat sebuah data disajikan gitu. Dan untuk back-end sendiri, itu bisa kita ibaratkan sebagai dapur, dimana di dapur itu untuk mengolah bahan masakan lah, sesuai request dari customer.
Kalau di website kita itu ada backend sebagai untuk pengolah data yang di request dari customer gitu. Dan kalau kalian lihat di tengah ini kan ada kayak icon, ada sebuah gambar waiters lah atau pelayan. Nah, kalau di website itu waiters itu bisa kita ibaratkan sebagai API atau Application Programming Interface. Tugasnya itu untuk mengantarkan sebuah data dari front end ke back end atau back end ke front end. Tapi nggak semua website ada API-nya gitu. Oke, lanjut. Tadi kan ada 3 tuh, front end, back end, ada full stack. Nah, full stack ini adalah orang yang menguasai kedua bidang tersebut. Ada front end dan back end. Itu full stack harus menguasai kedua hal tersebut. Nah, terus untuk referensi belajarnya sendiri, kita dari mana? Kita bisa ambil dari resource-resource di internet, banyak banget. Ini ada W3 Schools, ada Free Code Camp, YouTube. Itu di YouTube banyak banget kalau kalian mau cari bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ada. Terus yang berbayar ada di Udemy, Coursera, di Coding gitu. Untuk referensi lengkap kalian bisa cek langsung di Discord GD SEO Winsuka. Di situ udah lengkap banget. Dan untuk alur belajar dari front end atau back end kita bisa ambil dari roadmap.sh. Ini udah lengkap banget untuk alur belajarnya. Terus untuk yang bahasa Indonesia itu ini Pak Sandika Galih dari Web Programming Unpas itu sediain roadmap juga. Ini kalau kalian klik yang ada centang hijaunya ini udah langsung ngarah ke playlist videonya gitu. Jadi enak belajarnya. Udah lengkap banget sih ini kalau yang untuk pemula. Terus lanjut. Terus setelah kalian rasa kalian sudah cukup mahir, itu kalian bisa lanjut ke project akhir. Nah, project akhir ini gunanya untuk mengetes keterampilan kita tentang apa yang sudah kita pelajari gitu. Jadi ada front end development, ada back end development, kita pisah. Di masing-masing role ini ada essentials, ada expert. Essential untuk yang pemula, expertnya ini untuk yang udah jago lah gitu ibaratnya. Jadi di front end development ada essentials, ada expert, back end juga gitu. Dan kalau udah lulus ini, kalian bisa dapat sertifikat dari GDSC Winsuka. Tapi ini sifatnya nggak wajib sih project akhir. Jadi untuk kalian yang pengen aja gitu, silahkan. Dan untuk requirement-nya seperti apa requirement project-nya? Untuk yang essentials, requirement-nya itu cukup simpel. Ini membuat website statis dengan minimal teknologi HTML, CSS, JavaScript, dan websitenya itu harus responsif. Responsif itu artinya kalau kita buka di semua jenis screen itu bisa dilihat dengan enak gitu. Terus lanjut ke yang expert. Yang expert ini ada tambahan dari beberapa yang essentials tadi. Jadi di expert ini kalian membuat website dinamis dengan teknologi seperti di bawah ini. Minimal harus mencangkup semua yang ada di essentials ya, kayak HTML, CSS, JavaScript. Nah, terus lanjutannya kalian harus pakai JavaScript framework. Misal contohnya Angular, Vue, React gitu, dan ada yang lainnya sih sebenarnya. Terserah kalian mau pakai yang mana. Terus di website dinamis ini kalian harus request ke API. Nah, API-nya itu kalian bisa pakai public API. Ini udah saya cantumin linknya di GitHub ada. Terus yang selanjutnya, website kita itu harus ada PWA-nya. PWA itu Progressive Web Apps. Itu tujuannya agar website kita itu bisa diinstal selayaknya apps gitu. Terus selanjutnya harus include CSS preprocessors. Terus ada modern CSS. Dan websitenya harus high performance. Code base-nya harus scalable dan maintainable. Terus yang terakhir ini opsional. Itu bisa kalian tambahkan unit testing atau end-to-end testing. Terus kita lanjut yang ke back-end. Di back-end tadi juga ada 2, essentials dan expert. Yang essentials ini kalian terserah mau pakai bahasa pemrograman apa, yang penting bikin RESTful API yang simple. Ada create, read, update, delete itu. Terus harus pakai database juga pastinya. Terus yang untuk yang expert hampir sama kayak yang essentials, tapi ada tambahan.
Tadi kan yang Essentials kita pakai RESTful API. Nah, di Expert ini kita pakai GraphQL API. Tapi tetap sama fiturnya. Ada create, read, update, delete. Terus ada tambahan, harus ada authentication fitur. Misal register, ada login gitu. Dan harus ada database, entah database relational atau NoSQL. Terus harus include juga ada caching-nya juga. Terserah mau pakai Redis atau Memcache, ya itu tergantung bahasa pemrograman yang kalian pakai. Dan API-nya ini juga harus high performance. Dan code base-nya itu harus scalable dan maintainable. Terus ini project-nya itu harus di Dockerize atau harus bisa kita run di Docker gitu. Dan ini juga opsional untuk unit testing. Kalian mau include unit testing atau end-to-end testing terserah. Terus untuk teknis pengumpulan gimana? Teknis pengumpulannya itu kalian push projectnya itu ke repo GitHub kalian. Jadi kalian harus paham Git terlebih dahulu sih. Terus di reponya itu harus ada readme.md. Kalau yang belum tahu, readme.md ini fungsinya untuk naruh catatan tentang project kita. Dan di sini kalian harus nulis bagaimana cara nge-run project itu, biar reviewer bisa nge-run dan menilai project kalian. Nah, terus yang terakhir kita nanti ada Google Form untuk submit projectnya. Jadi nanti kalian nyantumin link reponya gitu. Oke, saya rasa cukup. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.